Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita masih tentang passive voice ya. Kemarin yang kita sudah bahas itu adalah bentuk present. Ini adalah yang saya tuliskan, ini kalimat aktif dan kalimat pasifnya ya. Terus di sini ada rumusnya, bagaimana cara membuat kalimat aktif dan juga kalimat pasifnya. To be-nya sudah saya tuliskan di sini. Contohnya masih seperti yang kemarin. Dina buys many books. Berarti ini adalah kalimat aktif. Dina membeli banyak buku. Berarti ketika diganti ke pasif, many books are bought by Dina. Banyak buku yang dibeli oleh Dina. Tapi kalau untuk continuous, ini bentuknya ada yang aktif dan pasif ya, sama seperti yang atas, tapi bedanya untuk yang namanya continuous itu pasti ada ing, subject, to be, verb 1 plus ing, dan object. Untuk pasifnya itu ada subject, to be. To be-nya ini ada am, is, are, ada was dan were. Terus ditambahkan being, verb 3, by, lalu object. Contohnya, Doni was preparing the material. Doni sedang mempersiapkan materi. Berarti ini bentuk aktif ya. Pasifnya, the material was being prepared by Doni. Materi sudah sedang disiapkan oleh Doni. Sama, yang penting kalian tahu polanya. Gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian perfect. Yang namanya perfect ini lebih mudah ya, karena dia bentuk aktif, kalimat aktifnya sudah kata kerja ketiga. Jadi kalian tidak perlu lagi tuh yang namanya mencari kata kerja ketiganya. Contohnya ya, Sally has purchased the new bag. Ini adalah kalimat aktifnya. Sally subject, has yang menandakan kalau ini adalah perfect. Purchase ya memang kata kerja ketiga dari purchase. The new bag sebagai objek. Jadi kalau kita pasifkan, the new bag has been purchased by Sally. Jadi hanya dibalik dari subjek dengan objeknya. Yang tadinya subjek berubah menjadi objek, yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Dan apa bedanya? Hanya ditambahkan been. Coba kalian perhatikan polanya ya. Lalu future, yang namanya future itu pasti ada kata will. Oke. Di sini will subject, lalu will verb 1 dan object. Contohnya, someone will open the door. Seseorang akan membuka pintu. Kalau kita pasifkan berarti pintu akan dibuka oleh seseorang gitu ya. Tapi di sini ada pengecualian nih, lihat ada note-nya. By agent ini orang ya, boleh dihilangkan jika pelaku tidak diketahui. Pelakunya berupa indefinite pronoun. Contohnya indefinite pronoun itu seperti apa? Ada someone, ada juga everybody. Seperti yang di sini. Everyone has eaten that food. Everyone has eaten that food. Berarti kan kita nggak tahu everyone-nya itu siapa. Nah, itu yang dimaksudkan oleh by agent ini atau indefinite pronoun ini. Jadi untuk misalkan kalian menggunakan everyone, someone, everybody, itu boleh ketika dipasifkan itu tidak menggunakan orangnya di sini. The door will be open. Itu udah betul, udah nggak usah pakai someone-nya juga nggak apa-apa. Begitu pula dengan yang ini, everyone has eaten that food. Berarti di sininya nggak pakai everyone juga nggak apa-apa. Gitu ya. It's clear?